Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Nah, baik, untuk semua sehat. Karena hari ini pembelajaran akan dimulai. Jadi anak-anak harus bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Terus sudah sarapan pagi hari ini? Kita harapkan semuanya sudah sarapan ya, agar nanti tidak mengganggu pada saat anak-anak belajar ya. Gitu. Kalau sudah sarapan pasti anak-anak akan lebih konsentrasi belajar ya. Tapi kalau masih belum sarapan, masih lapar, pasti belajarnya tidak bisa konsentrasi. Ya, baik, karena semua dalam keadaan sehat pada saat ini, kita akan mulai. Nah, sebelum kita belajar, kita akan awali dulu dengan doa. Ya, nah jadi ada satu anak yang bikin doa. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa ke depan? Ayo. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Silakan. Ya, silakan depan ke depan. Baik, untuk anak-anak yang lainnya, silakan sikap berdiri. Berdoa itu cakupkan kedua tangannya berada di dada ya semuanya. Baik. Om Swastiastu. Om Awignanastu. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kembali duduk. Terima kasih anak. Nah, sekarang Mister akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kelas 5B. Gung Bagus. Gung Delangga. Kenapa tidak hadir? Terus Gung Krishna, Gung Julian. Gung Julian. Naya. Diva. Devian. Juna. Berikutnya Rasta. Adi Ketut. Adi Hasan. Bang Adi. Itu banyak sakit ya. Berikutnya Agastia. Agas. Gio. Rusna. Menta. Saudar. Aruna. Kenapa? Oh, ada ya. Berikutnya Ade. Dewangga. Wisnu. Tiona. Lode. Mang Krishna. Yuning. Intan. Kensi. Nia. Anita.
Amarisa, Kita, Dava, Felin, Paramita. Baik, berarti berapa anak yang tidak hadir? Siapa aja yang tidak hadir tadi? Di mana? Siapa aja? Nah, Rasta, Indilaka, Mahadi, Aruna. Berarti 5 anak yang tidak hadir hari ini ya. Benar? Baik. Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk materi. Baik, sekarang lagi perhatikan ke depan di layar. Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama itu adalah menjaga kenyamanan kelas. Contohnya tidak ribut, mendengarkan gurunya. Nanti yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, ada waktunya. Nanti setelah itu yang mau menjawab silakan menjawab pertanyaan dari guru. Terus yang kedua, berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya berkelompok. Ya, antar temannya mengerjakan tugas secara bersama-sama. Ya, bersama-sama. Terus yang ketiga, bertanya. Nanti silakan waktu sesi bertanya, silakan anak-anak bertanya ya. Bertanya tentang materi apa yang sudah disampaikan sama guru. Terus yang keempat, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jangan anak-anak tidur ya pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi harus perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik dengan seksama ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya yang belum paham. Tuh, gimana? Setuju? Baik, apa sesinya ada 3 pertanyaan ya. Nah, baik, pertanyaan yang pertama, siapa pencipta alam semesta? Silakan Meta. Banago? Siapa pencipta alam semesta? Banago? Kurang tepat. Terus silakan Diva. Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kita. Yang menciptakan alam semesta. Ya, Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Buana Agung adalah apa contohnya? Buana Agung itu apa contohnya? Yuk, kita tahu. Buana Agung apa contohnya? Silakan Agas. Ya, gimana betul? Ya, Buana Agung itu adalah alam semesta atau jagat raya yang besar. Ya, alam semesta yang manusia, hewan, tumbuhan yang hidup ya. Contohnya bumi kita ini ya, itu disebut dengan Buana Agung. Nah, terus yang ketiga, Buana Alit. Buana Alit itu artinya apa sih? Tadi udah Buana Agung, sekarang Buana Alit. Oke, silakan Kensi. Buana Alit itu adalah alam kecil atau yang disebut dengan mikrokosmos. Kalau alam Buana Agung, makrokosmos. Nah, contoh Buana Alit atau mikrokosmos itu apa contohnya? Kalau ini Buana Agung ini kan alam bumi. Kalau Buana Alit itu contohnya apa sih? Nah, Dodi silakan. Ya, betul. Tangan ya, betul Dodi. Dengan tubuh manusia. Nah, jadi apa yang ada di Buana Agung atau di alam semesta itu juga yang ada pada diri manusia atau tubuh manusia. Ya. Nah, yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Ya. Nah, sekarang
silakan anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, ini contoh awan agung atau alam semesta, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya anak mempelajari alam semesta ini, ya? Nah, yang pertama menyebutkan pengertian buana agung dan buana alit. Nanti untuk pembelajarannya nanti akan menyebutkan buana agung dan buana alit. Terus yang kedua, identifikasi bagian-bagian buana agung dan buana alit. Tahu nggak identifikasi itu? Identifikasi itu artinya anak-anak mencari bagian-bagian dari buana alit dan buana agung. Nah, contoh, bagian-bagian buana agung itu contohnya apa? Terdiri dari ampat, hijau, bau, atase, dan ikan. Contoh, apa itu yang contoh misalnya keja. Keja yang ada di alam semesta itu apa contohnya? Nah, dan yang lainnya. Nah, sedangkan contoh bagian-bagian dari buana alit, dari misalnya dari unsur pertiwi, apa contohnya yang ada pada tubuh manusia. Ya. Nah, baik. Sudah paham? Sudah? Nah, harus pelajari itu adalah tentang alam semesta. Nah, ya apa sih alam semesta itu menurut kalian? Jadi kan anak belum paham kan? Nah, jadi permasalahannya adalah itu yang harus kita bersama akan pelajari. Nah, perhatikan. Kita lanjutkan materi pembelajaran baru, yaitu masih seputar tentang alam semesta, bentuk-bentuknya. Ya, dan ini adalah materi pamungkas di bab Pancamahbhuta ini. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk Pancamahbhuta, terus cerita mana, terus teori-teori tentang penciptaan. Nah, ini kita lebih mengkhusus yaitu proses penciptaan alam semesta. Nah, materi ini tidak ada di buku paket, maka Bapak sarankan simak baik-baik materi ini kalau berbicara ingat sehingga nanti pas ada penilaian anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Kita awali dari alam dulu di atas deh. Nah, alam itu ada alam besar dan juga alam kecil, ya. Alam besar itu sebutannya buana agung atau makrokosmos, atau disebut dengan alam semesta, alam besar, ya. Sedangkan alam kecil itu disebut dengan buana alit atau mikrokosmos atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya alam besar ini proses penciptaannya adalah disebut dengan buana agung. Dulu tidak ada, kemudian diciptakan atau disebut sresti, dan mencapai umur tertentu akan rusak lalu kiamat atau pralaya dalam agama disebutkannya. Kemudian semesta menjadi kosong lagi dan akan diciptakan lagi. Begitu seterusnya dinamakan siklus penciptaan alam semesta. Jadi seperti roda berputar. Jadi alam dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Tuhan melalui proses evolusi yang sangat lama. Kemudian terciptalah alam semesta serta isinya, termasuk dunia serta manusia, makhluk hidup lainnya. Kemudian mencapai umur tertentu, alam kemudian rusak melalui proses evolusi yang pelan-pelan, ya. Dan kemudian nanti akan kiamat, kapan nanti waktunya, ya. Nah, dunia akan hancur lagi, lanjut kemudian kosong lagi. Setelah kosong lagi, jeda ini, dan kemudian Tuhan akan menciptakan kembali dari awal. Nah, itu siklus penciptaan alam semesta. Nah, ini alam besar, ini siklusnya, ya. Dulu kosong, tidak ada apa-apa, kemudian Tuhan menciptakan alam semesta serta isinya. Penciptaan ini disebut namanya proses sresti. Nah, dari awal penciptaan sampai nanti dihancurkan lamanya berjuta-juta tahun, ya.
Nah, dari awal dunia diciptakan, tercipta makhluk hidup sampai nanti umat, sampai nanti kiamat, itu dinamakan siang hari Brahman, siang hari bagi Tuhan, atau Brahma jiwa. Kalau kita kan manusia, makhluk hidup, siang hari itu lamanya 12 jam, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu siang harinya kita, lamanya 12 jam. Nah, kalau Tuhan lamanya siangnya itu adalah ketika awal dunia diciptakan sampai nanti dihancurkan, itu baru siang hari. Lamanya minta ampun ya bagi Tuhan ya, tapi bagi kita satu hari itu 24 jam. Itu setelah dunia ini hancur disebut dengan proses pralaya atau kiamat, atau dunia ini atau semesta ini menjadi kosong lagi, tidak ada apa-apa, hampa, yang ada hanya Tuhan serta kekuasaannya ya, disebut dengan Brahma nampak, malam hari Brahman. Nah, itu terus muter. Nah, ini siang hari Brahman, Brahma jiwa, ditambah dengan malam hari Brahman atau Brahma Murka, itu adalah satu arwah atau satu harinya Tuhan atau satu hari Brahman. Lamanya diperkirakan sekitar 432 juta tahun. Yang satu harinya Tuhan itu 432 juta tahun kita manusia, makhluk hidup, makhluk bumi ini. Dari awal mulai diciptakan sampai nanti kiamat, siang hari, dari kiamat kosong itu tidak ada apa-apa. Tuhan mungkin istirahat ya, istilahnya tujuannya Tuhan istirahat, tidak ada penciptaan. Itu malam hari Brahman, dan kemudian nanti diciptakan lagi. Lamanya itu satu kalpa, 432 juta tahun. Proses penciptaan alam semesta. Nah, Tuhan Brahman dalam istilahnya, dalam bahasa Brahman, kalau di Indonesia kita panggil sebutannya Sang Hyang Widi, menciptakan alam semesta secara evolusi, secara bertahap, sesuai yang dan nyata atau disebut pancamatra. Ini kemudian berevolusi menjadi alam semesta. Nah, ini bagian proses penciptaan alam semesta, yaitu Tuhan Agung. Nah, diingat-ingat anak-anak, ini bagiannya ya, istilah-istilahnya kalau perlu dicatat dalam buku catatan. Anak-anak sudah bisa searching di internet atau Google tentang bagian proses penciptaan alam semesta ini. Mungkin bagian yang kalian temui berbeda-beda, tapi intinya sama ya. Brahman, Purushaprakrti, Pancatanmatra, Pancamantra, kemudian ke alam semesta. Ini Buana Agung. Nah, bagaimana kalau makhluk hidup? Buana Alim sama. Brahman, Tuhan dengan kekuatannya menciptakan Purusha, unsur kejiwaan atau rohani atau plus minus. Kemudian unsur Purusha dan Prakrti ini bersatu, kemudian terciptalah cita, alam pikir. Nah, alam pikir ini terjadi di mana antara Tribuna dan Grasa Budi. Budi itu nurani, mana itu logika atau pikiran, antara itu Tribuna itu 3 sifat, Sattva, Rajas, dan Tamas. Masih ingat kan pembelajaran yang lalu tentang 3 sifat? Nah, di SD juga pernah disinggung ya. Jadi Pancatanmatra itu adalah 5 unsur yang sangat halus yang terdiri dari sabda, spasa, rupa, rasa, dan ganda. Sabda itu unsur suara, sari-sari suara, belum berbentuk apa-apa. Nah, sari-sari suara ini kemudian berevolusi menjadi akasa atau unsur ruang dalam makhluk hidup. Dalam Buana Agung, unsur ruang misalkan ada gua, terus ada alam semesta ini ya. Kemarin kalian sudah mencari contoh-contohnya ya. Nah, kita akhir. Baik, tadi sudah nonton kan tayangan videonya. Baik, tadi anak-anak yang menonton ada? Oh ya. Ya.
nama kelompoknya ya. Oke. Nama kelompoknya ditulis ya. Nomor absen 11. Mana yang list ini? Bunda yang list. Terus yang lain silakan cari jawabannya. Ya, ini kita silakan ya. Kita baca buku. Boleh? 5 unsur elemen. Ya, boleh. Mudah kan? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah, kondisinya sehat, nanti bisa harapkan anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sekarang Mister akan mengabsen juga. Sebelum mengabsen, mari kita mengucapkan selamat ya. Tangan dari tangan semua berada di atas. Om Swastiastu. Sekarang kita akan mengabsen ya. Nomor absen 1, Bu Bagus. Bu Lilanga, hadir ya. Terus berikutnya nomor absen 3 hadir. Absen 4 namanya Diva, Edian, Rian, Wajuna, Rasta, Ustara hadir. Ketut Adia hadir. Bang Adi hadir. Ade hadir ya. Terus Gio, Rusna, Neta, Sodan, Aruna. Terus berikutnya Dewangga, Wisnu, Yona, Lodi, Anggisna, Yuni, Intan, Kensi, Nia, Anita, Amarisa, Tanaka, Napa, Pilin, Alamita. Semuanya hadir ya? Lanjutkan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan awali dengan doa. Sekarang siapa yang mau pimpin doa ke depan? Yang minggu lalu kan sudah dapat. Nah, sekarang yang lain. Anak Putri silakan. Anak Putri silakan ke depan. Yuk, kita cari ya. Silakan, yuk. Siapa aja boleh, Mister. Nah, sekarang silakan anak-anak sikap berdiri. Ya. Satukan kedua tangannya di dada. Om Swastiastu. Om Saya sekarang boleh kembali pada yang disebut dengan tanah, batu, pasir, dan yang lain-lainnya. Sedangkan
yang kedua itu adalah unsur cair. Contohnya adalah air. Berikutnya adalah zat gas. Zat gas itu contohnya udara. Terus yang berikutnya adalah zat panas atau yang disebut dengan api atau plasma. Terus yang terakhir adalah ether, artinya ruang angkasa. Itu merupakan bagian-bagian dari panca mahabhuta. 5 unsur inilah yang mendukungnya dalam pembentukan alam semesta. Ya, ada unsur padatnya, ada unsur cairnya, ada unsur gas udaranya, terus ada unsur ethernya, ruang angkasa. Nah, itu kan terdapat di warna atom. Nah, sedangkan kalau di warna alit, ya, atau mikrokosmos atau yang ada pada diri manusia. Kalau unsur padat itu adalah tulang. Unsur cairnya darah. Unsur panas atau pejanya apa? Suhu tubuh. Terus yang keempat, unsur bayunya apa? Tenaga. Ya, terus yang terakhir ethernya adalah apa? Ya, rongga atau lubang yang ada pada tubuh manusia. Ini sudah di layar. Silakan dilihat, disimak dulu. Sudah? Yang nomor 1 ada pertiwi, yang 2 adalah apa, yang ketiga adalah meja, yang keempat bayu, yang kelima angkasa. Nah, keterangannya sudah ada di layar. Baik, dari penjelasan yang besar ada yang bertanya atau ada yang ditanyakan? Boleh, silakan bertanya. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, lebih silakan. Unsur apa dalam ruang atom? Baik, unsur apa dalam ruang atom itu adalah, yang pertama dulu ya, apa itu adalah zat cair. Nah, yang terdapat di alam semesta atau ruang atom yang kategori unsur cair itu ada air, ya kan? Nah, semua itu jenisnya ada air ya, ada air laut, ada air sungai, ada air danau ya. Unsur apa atau unsur cair yang ada pada bumi atau alam semesta ya. Nah, contohnya bisa contohkannya, kalau tidak air bisa nggak ada air? Bisa hidup? Nggak bisa hidup ya. Nah, air merupakan sumber kehidupan ya, tidak hanya manusia aja ya, hewan, tumbuhan juga ya. Kalau hewan nggak dikasih air nggak bisa hidup, kalau tumbuhan nggak disiram dulu dia nggak bisa hidup ya. Makhluk air itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ya, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Terus ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, Wisnu silakan. Contoh pertiwi di alam semesta. Contoh pertiwi di alam semesta. Ya, baik. Nah, sekarang misalkan jelaskan ya apa saja sih contoh pertiwi di alam semesta. Baik. Unsur pertiwi itu adalah unsur padat
Untuk alam semesta, unsur padat itu adalah, contohnya adalah tanah, batu, ya, pasir. Kita akan contohkan tanah, ya. Kalau di bumi itu tidak ada tanah, misalnya di planet lain, ya. Ya. Di planet lain ada nggak kehidupan selain bumi? Bisa nggak tumbuh-tumbuhan itu hidup? Nggak kan? Nah, jadi contoh adalah kalau tidak ada tanah, itu tumbuhan tidak bisa hidup, kita tidak bisa menanam padi dan tanaman-tanaman yang lain yang bisa kita atau yang bisa manusia. Nah, contohnya kita menanam padi, ya kan? Menanam padi, nah, terus menghasilkan beras yang bisa kita masak dan jadi nasi. Atau yang lain, tanam pisang, ya, tanam mangga, ya, kan bisa dimakan itu. Itu contohnya betapa pentingnya tanah itu ya, untuk manusia tanam, untuk hasilnya bisa kita merupakan contoh unsur bagi yang menentukan dari panca mahakota. Terus ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Aga silakan. Bayu dalam alam semesta. Sekarang kita akan jelaskan ya, bayu itu adalah unsur angin atau udara. Coba, kalau tidak ada udara, tidak ada angin, bisa nggak anak itu? Bisa? Tidak. Coba contoh ya, ada ruangan tertutup, tidak ada saluran udara, terus anak dimasukkan ke sana, bisa nggak itu? Pasti susah kan rasanya kan? Susah rasanya, tidak bisa bernafas, tidak ada udara yang masuk. Nah, itu bisa anak bisa pingsan. Ya, kan? Nah, maka daripada itu pembentukan unsur dari bayu dalam panca mahakota sangat mendukung kehidupan manusia, ya. Tidak hanya manusia saja, semua makhluk hidup, ya. Contoh, kalau anak menanam tanaman, ya, misalnya membuat menanam cabai misalnya, coba tidak dikasih sinar matahari, tidak dikasih udara, bisa hidup nggak? Bisa hidup, ya. Semua juga, hewan juga seperti itu. Dimasukin ke dalam ruangan yang tidak ada udaranya, tidak ada pertukaran saluran udara itu, bisa nggak? Tidak bisa hidup juga, ya. Sama. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Contoh akasa di alam semesta. Akasa itu adalah ether atau ruangan. Nah, ini hampir sama dengan unsur bayu. Nah, kalau akasa itu, ya, kan ada bumi, kan? Ada bumi, ada langit. Contohnya yang banyak terdapat kehidupan makhluk hidup itu adalah di planet bumi, ya kan? Hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada langit, ya, misalnya kalau matahari, contohnya matahari sudah mulai dekat dengan bumi, nah, terus panas, menjadi panas kan hawanya kan? Bayangkan ya, kalau tidak ada langit, langsung bumi itu dengan matahari, apa bisa nggak itu? Bisa terbakar. Nah, itu pentingnya. Terus sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Sudah semua? Sudah paham? Sudah? Sudah paham? Untuk ada pertanyaan sudah juga. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, oh, yang pilihan gananya, yang ininya tulisnya udah berapa? 1, 2, 3, 4 udah. Oke. Sekarang yang kelompok ini gimana? Yang kuisnya udah selesai semua? Terus yang pilihan gananya belum? Yang satu belum? Yang ini aja. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok. Nah, sekarang ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 udah selesai semua? Sudah diperiksa? Sudah. Kuisnya udah. Pilihan gananya udah. Oke.
kelompok bunglon. Baik, jadi kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah selesai? Yang gininya evaluasinya belum ya? Sekarang Mister akan lanjut. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 6 sudah selesai? Belum? Belum semuanya? Kuisnya belum? Kuisnya? Udah. Yang evaluasinya belum. Oke, silakan dilanjutkan dikerjakan. Untuk kelompok ini sudah? Sudah semua selesai? Yang di kuisnya udah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini? Udah? Dibenerin yang salah. Silakan. Sudah selesai atau mau dikoreksi lagi? Nah, sudah. Baik, terima kasih. Tugas LKPD yang kedua, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa mengerjakan? Bisa. Gampang ya? Kalau anak-anak memperhatikan pada saat Mister menjelaskan tadi, pasti semua bisa dikerjakan dengan mudah. Tapi kalau tidak, anak-anak memperhatikan pada saat Mister menjelaskan, pasti anak-anak tidak bisa mengerjakan ya. Nah, karena sudah semua selesai, nah jadi untuk pertemuan yang kedua di akhir ini Mister akan akhiri dengan ceramah santai. Nah, sekarang semuanya sikap berdiri. Ada dikumpulkan dulu yuk. Segininya silakan, ketua kelompoknya silakan. Ke depan. Sekarang kembali. Enggak, semuanya sikap berdiri. Tangan berada di dada. Asana Prama Santi.